Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di tengah-tengah kami. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami sungguh yakin bahwa Engkau ada di sini dan kiranya Engkau disenangkan lewat setiap pujian yang kami sudah persembahkan kepadamu. Saatnya Tuhan Engkau akan berbicara kepada kami melalui firman Allah yang hidup dan berkuasa. Urapilah hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan pesan Allah kepada seluruh umat-Mu yang mendengar. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Satu sukacita pada hari ini kalau saudara dan saya boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri, Bapak Ibu sehat, keluarga kita sehat, orang-orang dekat kita sehat, sehingga tidak menghalangi langkah kita untuk datang ke rumah Tuhan. Itu sesuatu yang patut kita syukuri bersama-sama. Firman Tuhan pada minggu yang ketiga pada bulan ini berjudul Kualitas Iman Menentukan Kemenangan Kita. Kualitas iman yang kita miliki sangat menentukan kemenangan atau pencapaian kita dalam seluruh kehidupan kita. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 17, ayat yang ke-14 sampai 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang kepada Yesus dan berlutut di hadapannya. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kata Yesus, hai generasi yang tidak percaya dan yang sesat. Sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus menghardik dia, lalu keluarlah setan itu dari dia. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang diajarkan dengan berbagai perumpamaan dan contoh dalam Alkitab adalah berbicara mengenai iman.
Yesus seringkali memakai perumpamaan dan contoh-contoh tertentu untuk menjelaskan kepada orang banyak yang mengikuti dia perihal iman. Dan barangkali bagi Bapak Ibu Saudara pun ketika saya sampaikan topik bicara tentang iman, barangkali ada di antara kita yang berkata, saya sudah tahu itu, pasti yang dimaksud percaya. Mungkin saja seperti itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang sangat singkat atau kata pendek ini, yang hanya terdiri dari 4 huruf ini, saudara, adalah satu kata yang sangat penting. Dan bukan saja perlu kita mengetahuinya, tetapi juga bagaimana kita mempraktekkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Sebab iman menjadi hal yang sangat mendasar, hal yang sangat fundamental dalam hubungan kita dengan Allah yang pertama, dan juga dalam hal bagaimana kita berhadapan atau menyelesaikan setiap masalah pergumulan dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, iman itu penting dalam 2 hal. Yang pertama adalah iman itu akan menentukan dan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah itu adalah roh, tidak kelihatan. Dia hanya mampu dipercayai oleh mereka dengan iman yang sejati pada diri kita. Dan sebenarnya itulah iman, sesuatu yang kita percayai walaupun kita tidak melihatnya. Selain berbicara mengenai hubungan kita dengan Allah juga, bagaimana kita berhasil mampu memenangkan setiap perjuangan pergumulan dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, tadi ada satu pertanyaan yang menarik dari percakapan murid-murid Yesus kepada Yesus tentu saja. Mereka bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Di ayat yang ke-19 tadi dikatakan, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saudara, jawabannya adalah hanya satu kata tadi, faktor iman. Dari perikop yang kita baca ini atau nats ini, saudara, ada 3 jenis iman yang diajarkan. Ada 3 kategori iman, atau saya sebut level, atau sebut juga mutu atau kualitas percaya kita pada Allah. Yang pertama disebutkan saudara di ayat yang ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Mengapa mereka tidak bisa memenangkan perjuangan mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena tidak percaya atau tidak beriman. Ini yang pertama. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Tidak percaya itu sama dengan tidak beriman. Saudara sekalian, perkataan ini tidak ditujukan kepada murid-muridnya. Tetapi kepada orang banyak dan mungkin juga secara khusus kepada para ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara, ahli-ahli Taurat itu pernah sebutlah mengecilkan atau menganggap rendah atau menghina murid-murid ketika mereka dalam satu perjuangan pergumulan pelik menghadapi
tantangan seperti yang kita baca ini. Hal itu bisa saudara baca di dalam Markus pasal 9 ayat 14. Bagaimana ahli-ahli Taurat itu menghina murid-murid. Menganggap rendah murid-murid. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus sendiri. Ini penting perhatikan baik. Kristus sendiri tidak dapat mengadakan banyak pekerjaan besar di antara orang-orang yang tidak mau percaya. Kalimat ini penting saudara perhatikan sekali lagi bahwa Yesus Kristus tidak dapat, sekali lagi, Kristus tidak dapat mengadakan banyak pekerjaan besar di antara orang-orang yang tidak mau percaya. Orang-orang yang tidak percaya, Alkitab berkata tadi akan sesat. Hai kamu orang yang tidak percaya dan angkatan yang sesat. Orang yang tidak mau percaya akan menjadi sesat. Dan rupa-rupa kesesatan itu sesungguhnya mendatangkan dosa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman adalah persetujuan kita dengan Allah. Sedangkan ketidakpercayaan adalah perlawanan dan pertentangan kita terhadap Allah. Apa maksudnya? Kalau kita beriman, berarti kita setuju dengan Allah. Sekali lagi, orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah, berarti orang itu setuju dengan Allah. Setuju dengan perbuatan keputusan hukum-hukum Allah. Dia setuju dengan itu. Itulah orang beriman. Sedangkan orang yang tidak percaya adalah sesungguhnya orang-orang yang melawan atau menentang Tuhan Allah. Itu sederhananya. Saudara dan saya mau percaya beriman kepada Allah dan saudara berkata saya beriman, maka kita wajib setuju dengan apa yang Allah lakukan perbuat di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melawan Dia, atau kita menentang Allah, itu menunjukkan bahwa saudara dan saya tidak beriman atau tidak percaya. Jadi Yesus dengan tegas mengatakan saudara-saudara dan berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Pernyataan ini ditunjukkan kepada mayoritas orang Israel yang tidak mau mempercayainya, tidak mau menerima Dia sebagai Mesias. Padahal dengan berbagai mujizat dan tanda telah diperbuat oleh Yesus untuk meneguhkan berita Injil yang disampaikannya. Namun tetap saja mereka tidak percaya. Bangsa Israel itu sulit percaya. Bahkan tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu namanya tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Itu sama dengan dia melawan Allah. Tidak percaya sama dengan dia menentang Allah. Padahal bangsa Israel telah mengalami, telah menikmati, telah mengalami atau menikmati hal-hal ajaib yang Allah perbuat dalam hidup mereka. Di mana Yesus lakukan itu untuk meneguhkan berita yang disampaikannya. Tapi mereka tetap tidak percaya. Saudara-saudara sekalian, keadaan tidak beriman, keadaan tidak percaya, tidak akan memberi manfaat apapun dalam kehidupan kita. Jadi itu yang pertama sekali yang dicerca oleh Kristus dengan berkata, hai kamu angkatan yang
tidak percaya, tidak beriman. Dan mereka juga disebut sebagai orang-orang yang sesat. Barangkali kita membaca Alkitab, kita beribadah, bahkan juga melayani. Orang itu bisa saja jatuh kepada level pertama, tidak percaya, tidak beriman. Di saat seseorang ada dalam kondisi keadaan tidak percaya, tidak beriman, maka dia tidak akan mendapatkan apapun yang baik dari Allah di dalam kehidupannya. Yang kedua, ini naik levelnya. Dari yang tidak percaya, di ayat yang ke-20 bagian A, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Yang kedua adalah kurang beriman. Tidak beriman beda dengan kurang beriman. Tidak percaya beda dengan kurang percaya. Paham ya Bapak Ibu? Sekali lagi. Tidak percaya tidak sama dengan kurang percaya. Tidak beriman tidak sama dengan kurang beriman. Saudara-saudara, berarti kalau disebut kurang beriman sudah ada imannya. Tapi iman itu tidak sampai kepada level yang diharapkan oleh Tuhan. Kualitas imannya sangat rendah sekali. Saudara-saudara, meskipun mereka memiliki iman mereka itu lemah. Iman yang lemah itu tidak berdampak apa-apa juga. Selama iman tidak mencapai kekuatan, kesungguhan, dan tindakan yang seharusnya ada padanya, maka sesungguhnya dapat dikatakan bahwa di situ ada ketidakpercayaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang disebutkan oleh Yesus berbicara perihal iman adalah kurang percaya. Ini sedikit lebih baik dari yang pertama, tapi belum baik. Yang pertama tadi tidak percaya, tidak beriman. Yang kedua ini kurang beriman. Berarti sekali lagi sudah ada benih imannya, tetapi imannya masih sangat lemah. Saudara-saudara, Yesus menyebut kurang percaya. Mengapa setan tak bisa diusir? Dan kemenangan tidak dapat terjadi bagi mereka ternyata disebabkan oleh karena kurang iman atau kurang beriman. Keadaan ini menjelaskan sesuatu yang tidak sepenuhnya, atau dengan kata lain ada ruang bagi keraguan di dalam hati. Saudara-saudara, kan saudara kalau disebut saudara tidak beriman pasti saudara marah. Tidak beriman pasti kita marah. Tapi bagaimana yang kedua? Apakah saudara kurang beriman atau sudah sampai kepada iman yang seharusnya? Seringkali situasi kehidupan yang berat ini membuat kita kurang mampu percaya. Seseorang akan mampu percaya dikala segala sesuatunya baik, tapi itu bukan iman. Tapi iman yang sesungguhnya adalah ketika kondisi keadaan hidupnya di dalam tekanan yang sangat berat, namun dia mampu percaya kepada Allah. Itu namanya tidak lagi kurang beriman. Saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa keraguan, sekali lagi keraguan, biasanya muncul karena fokusnya bukan pada
yang diimani tetapi mudah terganggu oleh keadaan sekeliling. Masih ingat khotbah beberapa waktu yang lalu? Ketika Yesus berkata kepada Petrus, mari jalanlah. Dan ketika Petrus berjalan di atas air dengan mata yang tertuju kepada Kristus, Alkitab berkata, maka dia bisa berjalan dengan baik di atas air itu. Tetapi ketika dia rasa tiupan angin, itu berarti keadaan sekeliling. Perhatikan baik. Keadaan sekeliling, tiupan angin. Artinya Petrus sekarang fokusnya bukan lagi kepada Kristus yang memanggilnya untuk berjalan di atas air. Tapi fokus itu jadi buram karena tidak lagi kepada Kristus tapi pada keadaan sekelilingnya. Keadaan sekelilingnya yang Alkitab katakan adalah tiupan angin itu. Dan Alkitab berkata dikala Petrus mulai merasa akan tiupan angin. Dengan kata lain perhatiannya bukan lagi kepada Kristus tapi pada sekelilingnya. Maka Alkitab berkata Petrus hampir dan mulai tenggelam. Saudara, setiap kita diperhadapkan dengan masalah kehidupan. Tidak ada hidup yang tanpa masalah. Di saat hidup kita ada pada masalah, maka yang Tuhan harapkan adalah kita tetap memandang pada Dia. Dan itulah yang disebut dengan kemenangan di dalam Kristus. Saudara, apakah tahapan yang kedua ini sudah cukup? Yesus katakan tidak. Tetapi yang Tuhan harapkan adalah saudara-saudara di ayat yang ke-20 bagian B. Ya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau saudara ikuti pembacaan ini, maka sampai kepada yang Tuhan mau adalah iman yang sejati itu adalah iman sebesar biji sesawi. Dari yang tidak beriman, kurang beriman, dan sampai pada bagian yang terakhir yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu iman sebesar biji sesawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menarik dari perumpamaan ini? Seperti tadi saya katakan di awal, Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk menjelaskan perihal iman. Apa yang menarik dari biji sesawi sehingga digunakan Yesus untuk menjelaskan tentang iman yang memberi kemenangan? Pertanyaannya sekali lagi, ada apa atau apa yang menarik dari biji sesawi ini? Sehingga Yesus memakainya untuk menjelaskan perihal iman yang memberi kemenangan. Kenapa bukan biji-biji yang lain, saudara-saudara? Biji sesawi disebutkan sebagai benih sesawi, yaitu benih yang berukuran sangat kecil. Namun dia bisa tumbuh di jenis tanah apapun. Sekali lagi, ukuran biji ini sangat kecil. Sangat kecil sekali. Dan walaupun dia biji sangat kecil, tapi dia bisa tumbuh di tanah model apapun atau jenis tanah apapun dia bisa tumbuh. Ini menarik sehingga Yesus pakai
biji sesawi untuk menjelaskan iman. Mungkin saudara berkata terlalu kecil. Kenapa harus biji sesawi? Terlalu kecil, anggap remeh Tuhan sama kita. Ternyata untuk mencapai iman sebesar biji sesawi pun iman sekecil itu. Orang tidak sampai ke sana. Sebab kalau orang itu sampai memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Alkitab tadi bilang begini. Kamu dapat berkata kepada gunung ini atau gunung itu, pindah. Dia akan pindah. Saudara-saudara, berarti sekalipun biji sesawi yang begitu kecil ini, tidaklah mudah bagi kita untuk percaya sepenuhnya. Jangan sampai kurang percaya, apalagi tidak percaya. Untuk percaya sepenuhnya kepada Allah sesuai dengan standar percaya yang diharapkan. Sebab bisa saja kita berkata, aku percaya, tapi tetap ada ruang di dalamnya, namanya ruang keraguan. Bisa saja kita berkata, aku percaya padamu Tuhan, tapi setelah itu kita berkata di dalam hati kita, benarnya ini, bisanya ini. Itu ada ruang-ruang keraguan. Saudara-saudara, selain biji sesawi yang kecil, dan juga mampu dia hidup di berbagai jenis tanah apapun. Tipe benih yang tidak gampang mati ini. Saudara-saudara, biji sesawi ini juga disebut adalah benih yang tidak mudah mati. Tapi dia mampu bertahan dalam keadaan yang sulit. Tidak cepat mati sekalipun ada kekeringan. Tidak mudah mati. Selain biji kecilnya. Tidak memandang tanah subur atau tidak. Dia mampu hidup di sana. Dan kalaupun terjadi kekeringan, dia tidak gampang mati. Saudara-saudara, iman tipe seperti ini. Atau iman jenis atau model biji sesawi yang Yesus katakan iman sebesar biji sesawi. Hendak mengajarkan dan menggambarkan kepada kita bahwa kalau seseorang memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka dia tidak mudah menyerah. Orangnya gigih dalam hal mengerjakan kemenangan apapun di dalam kehidupan. Di awal kita bersemangat menggebu-gebu, percaya. Tapi ketika ada orang mulai berbicara, mulai mengkritisi apa yang hendak kita katakan tadi atau yang hendak kita raih itu, maka iman kita pun mulai ikut turut dan berkata, iya juga ya, jangan-jangan yang kau bilang benar. Saudara, maka sehubungan dengan ini, saya mau katakan kepada saudara, sampai hari ini tidak sedikit pun iman saya jadi pudar, bergeser, jadi tidak berdaya. Oleh karena banyak tekanan hal-hal apapun, khususnya dalam rencana pembangunan gereja. Sedikit pun tidak berubah. Saudara mau tahan, tidak mau memberi, bagi saya tidak masalah. Orang mau ngomongin apapun, bagi saya tidak ada persoalan sedikit pun. Tidak makin surut perasaan iman Bapak. Oh tidak, sedikit pun tidak. Karena saya tahu, yang dipentingkan sekarang adalah bagaimana aku memiliki iman sebesar biji sesawi. Dan iman sebesar biji sesawi itu, karena terlalu kecil, kalau dia jatuh, dengar. Kalau iman sebesar biji sesawi ada di tanganmu, dia jatuh. Apa yang terjadi? Sangat sulit untuk mencarinya. Jatuh dari tanganmu, lalu engkau cari. Susah mendapatkannya. Kenapa? Terlalu kecil. Oleh sebab itu jaga imanmu.
jaga. Jangan biarkan hal-hal yang lain menggerogotinya. Omongan apapun jangan biarkan itu menggerogoti, bahkan mematikan imanmu yang sebesar biji sesawi itu. Sebab iman sebesar biji sesawi adalah iman yang sejati, yang artinya aku setuju, aku percaya Allah sanggup menolong dan memberkati dengan cara Dia sendiri. Bukan cara saya, bukan cara manusia, tapi caranya Allah. Lalu bagaimana kita untuk mendapatkannya? Alkitab hanya berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Tidak ada sumber lain yang Alkitab katakan dari mana iman kita atau iman seseorang itu bisa bertambah-tambah atau bertumbuh atau menjadi iman sejati. Tidak ada. Selain kalimat yang berbunyi, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Baca Alkitab, renungkan firman-Nya, maka imanmu akan bertumbuh. Apapun yang orang katakan, engkau tidak akan tergoyahkan karena engkau percaya akan janji Allah dalam hidupmu. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini mari koreksi. Dari 3 jenis iman ini, saudara-saudara, kualitas iman seperti apa yang saudara miliki? Sebab kualitas iman kita itulah yang akan menentukan kita menang atau kalah dalam pertandingan di dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, perhatikan 3 hal ini. Apakah sedang ada pada posisi tidak beriman, kurang beriman, atau iman sebesar biji sesawi? Dalam percakapan Yesus dengan orang banyak dan murid-muridnya dari ayat yang kita baca hari ini, 3 jenis ini ada di sana. Walaupun Yesus berkata dengan memakai kata kurang percaya, tidak percaya, dan Yesus berkata iman sebesar biji sesawi. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bersama-sama kita lihat diri kita. Bersama-sama kita koreksi diri kita hari ini. Di mana posisi percayamu hari ini kepada Tuhan dan janjinya? Itu akan menentukan kemenangan dalam hidup kita. Kalau engkau tidak beriman, tidak percaya, saya mau katakan percayalah. Kalau saudara kurang beriman, latih dirimu, baca firman supaya imanmu itu bertumbuh. Imanmu itu naik. Sampai pada iman yang diharapkan Kristus, yaitu iman sebesar biji sesawi. Iman yang sejati, iman yang berkualitas murni, yang mampu percaya di dalam kondisi hidup seperti apapun. Seperti biji sesawi yang sangat kecil itu. Dia mampu bertahan hidup di semua jenis tanah dan tidak cepat mati, tidak cepat menyerah. Hari ini pun sama. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh datang silih berganti. Tapi kita harus memiliki iman sebesar biji sesawi. Dan jaga imanmu itu, jangan sampai jatuh. Karena terlalu kecil. Sebab kalau dia jatuh, maka kita akan susah mencarinya, mendapatkannya. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup yang serba sulit hari-hari ini, kita harus belajar. Dan kita harus berusaha, kita harus berjuang dan bergumul untuk dapat memiliki iman sebesar biji sesawi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur.
sudah memperdengarkan firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Memberitahukan kepada kami gambaran-gambaran kehidupan perihal percaya. Ada orang yang tidak mau percaya. Ada orang yang kurang percaya. Tuhan, Engkau yang tahu kualitas iman percaya kami hari ini. Kalau ada di antara kami umat-Mu yang tidak mau percaya, jamah hati mereka. Yang kurang beriman, kurang percaya. Roh Tuhan mengajar kami untuk meyakini setiap firman-Mu. Karena iman itu hanya muncul timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan kalau kami sudah sampai kepada iman sebesar biji sesawi, mampukan kami untuk dapat menjaganya supaya tidak jatuh karena terlalu kecil dan sulit untuk diketemukan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami menjalani hidup kami dengan memiliki iman sebesar biji sesawi. Sehingga dengan demikian kami akan dapat menghadapi setiap perjuangan pergumulan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.